Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran tumbuhan berbiji atau spermatofita. Nah, apakah perbedaan antara tumbuhan berbiji dengan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Ya, yang pertama adalah tumbuhan berbiji berarti dia berkembang biak dengan bijinya. Oke. Nah, untuk tumbuhan berbiji ini dapat digolongkan ke dalam subdivisi yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji yang terbuka. Nah, Gymnospermae di mana bijinya tidak ditutupi oleh daun carpellum atau daun buah. Nah, kemudian sedangkan Angiospermae bijinya ditutupi oleh daun buah atau carpellum. Nah, coba kita perhatikan dulu struktur daripada bunga pada tumbuhan Angiospermae berikut ini. Kita bisa melihat dalam tumbuhan bunga ini ada mahkota bunga yang disebut dengan petal, kemudian ada kelopak yang disebut dengan sepal. Oke. Nah, kemudian ada benang sari. Lalu ada kepala putik, ya. Kepala putik disebut dengan stigma. Nah, sedangkan putiknya saja disebut dengan carpellum. Baik. Di dalam carpellum kita melihat ada namanya ovarium dan ada ovulum. Ovarium adalah daun buah, sedangkan ovulum adalah bakal biji. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ada benang sari disebut dengan mikrosporofil. Putik tadi disebut dengan carpellum, terdiri dari yaitu kepala putik stigma, kemudian tangkai putik stilus, kemudian bakal buah disebut dengan ovarium, bakal biji disebut dengan ovulum. Di dalam bakal biji inilah kita menemukan ovumnya. Sedangkan di kepala sari kita menemukan serbuk sari atau mikrospora. Nah, itulah untuk bentuk daripada bunga Angiospermae. Nah, apakah perbedaan antara Gymnospermae dengan Angiospermae? Yang pertama ya. Nah, dilihat dari bijinya, kalau Gymnospermae adalah berbiji terbuka, di mana bijinya tidak ditutupi oleh daun buah, sedangkan Angiospermae bijinya ditutupi oleh daun buah atau carpellum. Nah, kemudian yang kedua adalah Gymnospermae memiliki pembuluh trachea, sedangkan kalau dia Angiospermae memiliki pembuluh xilem. Nah, kemudian alat perkembangbiakan pada Gymnospermae terdapat pada strobilus, ya. Sedangkan pada Angiospermae terdapat pada bunga, sehingga Angiospermae adalah tumbuhan berbunga disebut dengan Anthophyta. Nah, pembuahan untuk Gymnospermae adalah pembuahan tunggal, sedangkan kalau Angiospermae adalah pembuahan ganda atau fertilisasi ganda, di mana sperma yang pertama akan membuahi inti kandung lembaga, kemudian sperma yang kedua akan membuahi ovum. Nah, inti sperma yang pertama membuahi kandung lembaga, terbentuklah endosperma, sedangkan inti sperma yang kedua akan membuahi ovum, terbentuklah zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, itulah pembuahan ganda. Nah, kemudian dilihat dari penyerbukan, pada umumnya untuk Gymnospermae mengalami penyerbukan diperantarai dengan angin. Sedangkan Angiospermae penyerbukan diperantarai dengan angin, kemudian dengan air, ya, hidrogami, kemudian dengan hewan zoidogami, ya. Oke. Itulah perbedaan antara Gymnospermae dengan Angiospermae. Lalu Gymnospermae dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelas. Yang pertama adalah kelas Cicadinae. Contohnya adalah Pakis haji, sikas rumpi. Nah, Pakis haji ini adalah berumah 2. Kemudian yang kedua adalah kelompok Coniferae. Coniferae memiliki daun menjarum, contohnya adalah Pinus mercusi, ya, berumah 1, di mana Strobilus jantan dan Strobilus betina dalam satu pohon, ya. Namun Strobilus jantan dengan Strobilus betina berada pada cabang yang berbeda dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah Ginkgoinae. Ginkgoinae ini adalah kelompok Ginkgo biloba yang memiliki daun kipas berumah 2. Nah, sedangkan yang keempat Genetinae. Contohnya adalah melinjo, Genetum genemon, juga berumah 2. Ya. Nah, untuk Angiospermae dapat dibedakan atas kelompok Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Kelas Monocotyledonae berbeda dengan kelas Dicotyledonae.
Perbedaannya apa? Monocotyledonae adalah berkeping 1, Dicotyledonae berkeping 2. Nah, Monocotyledonae dilihat dari akarnya adalah akar serabut, sedangkan Dicotyledonae adalah akar tunggang. Nah, dilihat dari batangnya, Monocotyledonae ini adalah tidak berkambium, sedangkan Dicotyledonae berkambium. Dilihat dari daunnya, daun Monocotyledonae memiliki tulang daun sejajar dan memiliki belengkung seperti kita, sedangkan Dicotyledonae memiliki tulang daun yang menjari, kemudian ada yang menyirip. Nah, itu dilihat dari tulang daunnya. Sedangkan bunga Monocotyledonae kelipatan 3, Dicotyledonae kelipatan 2, 4, 5. Itulah perbedaan antara Monocotyledonae dengan Dicotyledonae. Nah, Monocotyledonae ini dapat dilihat atas beberapa famili. Misalnya adalah kelompok Musaceae, pisang-pisangan. Famili yang lain adalah rumput-rumputan, Cyperaceae, Cyperus, ya. Kemudian Poaceae atau Graminae, di mana ini sejenis rumput tetapi batangnya bulat, contohnya ilalang, padi, dan jagung. Kelompok jahe-jahean, Zingiberaceae, gitu ya. Nah, kemudian ada Liliaceae. Liliaceae yang memiliki umbi, contohnya adalah bawang merah. Kemudian ada kelompok daripada Dicotyledonae, memiliki banyak famili dibandingkan dengan Monocotyledonae, ya. Casuarinaceae, cemara laut. Malvaceae, kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Fabaceae, Aracis hypogaea atau kacang tanah, bunga seperti kupu-kupu. Nah, baik, sampai di sinilah pertemuan untuk tumbuhan berbiji spermatopita. Kita akan bertemu pada topik berikutnya. Salam sehat.